Muhammad Yasin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas PGRI di Buwana, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa belajar daring ya, dalam jaringan. Tetap semangat, semoga ini akan cepat berlalu. Kita semuanya diberi kesehatan. Ya, semuanya tetap jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu kepada Mas Sena. Tolong dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ayo. Doa kepada Mas Sena ya. Baik, sebelum kita belajar, maka baiknya anak-anak tadi sudah mengisi absensi yang ada di Google Form ya. Tadi kayak Pak Yasin sudah menyampaikan presensi di Google Form. Ya, sudah absen ya? Ya. Baik. Mau masuk. Mau masuk? Ya, silakan masuk. Ya. Mas tadi. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 tentang berbagai macam penyakit yang mempengaruhi peredaran darah pada manusia. Kemudian, muatan yang kesahabatan pantun. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyikan lagu wajib. Semuanya ikut bernyanyi ya. Patriot terutama Pancasila ayo terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang IPA dan bahasa Indonesia. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan kegiatan membaca atau mengamati video, siswa dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah dan pencegahannya secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati organ peredaran darah manusia, siswa dapat menggambar organ peredaran darah manusia dengan baik dan benar. Selanjutnya, perhatikan itu, siapakah yang sedang membuka jendela? Ya, setiap hari Wati membuka jendela kamarnya. Nah, mengapa Wati selalu membuka jendela kamarnya? Pasti punya alasan ya. Yang kedua, coba diperhatikan. Perhatikan, Lui. Ya, diperhatikan. Kelihatan ya videonya? Tampilannya kelihatan?
Kelihatan. Baik, terima kasih. Orang. Baik, setelah memperhatikan dua hal, yang pertama tadi saya tampilkan gambar, yaitu Wati sedang membuka jendela pada pagi hari. Kemudian yang kedua, Pak Yasin sudah menampilkan seorang anak yang sedang mengayuh sepedanya. Nah, mari kita berpikir anak-anak, kira-kira mengapa Wati itu setiap pagi membuka jendelanya? Ayo, siapa tahu? Sinar matahari masuk. Iya. Ayo alasannya kedua coba. Apa kira-kira? Yang pertama tadi sinar matahari bisa masuk. Yang kedua, udara segar juga bisa masuk. Nah, mengapa demikian? Ini adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Jadi dengan udara yang segar, dengan pergantian udara yang masuk dan keluar, kemudian adanya cahaya yang masuk, ini adalah cara untuk menjaga kesehatan. Selain itu, cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan adalah dengan cara apa? Yang kedua tadi, video tentang apa tadi? Tentang cara menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan dengan cara apa dia melakukannya? Dengan berolahraga. Dengan naik apa? Sepeda. Naik sepeda, bagus. Berarti dari dua kegiatan ini, membuka jendela tiap pagi, kemudian bersepeda, itu adalah cara mereka dalam menjaga kesehatan tubuh mereka. Nah, dari kegiatan ini mengandung pesan bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan organ peredaran darah pada tubuh kita. Baik, selanjutnya kalian perhatikan. Nah, ini adalah jawaban dari dua permasalahan yang Pak Yasin sampaikan tadi. Ini alasannya. Yang pertama, Wati membuka jendela agar terjadi pertukaran udara. Wati membuka jendela kamar menjadi sejuk dan segar. Wati selalu menghirup udara segar, Wati pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Wati menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, tadi ada video tentang naik sepeda. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Nah, kalian perhatikan video ini. Nah, saat bersepeda, menyehatkan jantung, membakar kalori, meningkatkan kekebalan tubuh, ramah lingkungan, ayo bersepeda. Nah, selanjutnya, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian, tepatnya British Medical Association, bahwa bersepeda 20 menit dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik.
Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai ini ya, sebagaimana ini di pembuluh darah ini ya. Kemudian selanjutnya jantung, organ peredaran manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ya. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, perlu dijaga kesehatannya. Nah, berikut adalah beberapa gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah kita. Makanya kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Ada gangguannya apa saja? Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Kemudian gangguan kesehatan pada organ peredaran darah yang kedua, yaitu hipertensi. Coba di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu hipertensi? Darah tinggi, Pak. Mbak Nadia, darah tinggi, Pak. Iya, darah tinggi. Nah, darah tinggi. Cara mencegah darah tinggi atau hipertensi yaitu dengan cara melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan, kemudian perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, dan mengurangi konsumsi banyak garam. Minum alkohol juga tidak boleh ya, rokok serta kafein. Nah, inilah cara mencegah penyakit hipertensi. Yang ketiga, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang ketiga yaitu hipotensi. Hipotensi adalah lawan dari hipertensi. Tadi hipertensi apa? Darah tinggi. Iya, darah tinggi, Pak. Sekarang hipotensi. Berarti darah rendah. Ya, bagus sekali. Tinggi. Darah rendah. Kalau hipertensi itu darah tinggi, kalau hipotensi darah rendah. Cara mencegah hipotensi yaitu dengan cara banyak mengonsumsi air putih dan garam, menghindari mengonsumsi minuman beralkohol, hindari tempat bertemperatur tinggi, serta tidak makan dalam porsi berlebih. Nah, beberapa hal tersebut adalah tentang penyakit yang tinggi dan darah rendah. Darah tinggi dan darah peredaran darah. Iya. Gangguan organ kesehatan peredaran darah manusia selanjutnya adalah anemia. Cara mencegah anemia yaitu dengan cara banyak mengkonsumsi makanan yang kaya kandungan zat besi, vitamin C, dan vitamin B12. Gangguan yang kedua adalah leukemia. Cara mencegah leukemia yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, dan perbanyak mengkonsumsi sayuran seperti apa saja? Brokoli, kubis, tomat, lobak, dan sebagainya. Setelah kalian tadi mengetahui beberapa gangguan yang ada pada organ peredaran darah manusia, ya, sekarang perhatikan video berikut ini. Setelah penayangan video ini, kalian saya minta untuk berdiskusi.
tentang hal-hal apa saja yang bisa mengganggu peredaran darah manusia, ya. Silakan diamati. Kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darahmu? Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dapat memperlancar aliran darahmu. Cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja, karena organ tubuh juga perlu beristirahat. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makanan sehari-hari. Daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan sangat baik untuk tubuhmu. Ayo, makan makanan sehat setiap hari. Cara yang keempat adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok, kamu dapat terhindar dari penyakit jantung. Cara yang kelima adalah dengan menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmu. Cara yang keenam adalah dengan menghindari stres berlebihan. Kamu dapat menghindari stres dengan cara hiburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, dan bernyanyi. Cara yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, kamu akan mengetahui kondisi kesehatan saat ini. Nah, anak-anak setelah mengamati video yang saya tampilkan tadi, kira-kira menurut kalian faktor apa saja yang bisa mengganggu kesehatan peredaran darah manusia? Ayo, siapa yang bisa dijawab? Salsa, coba Salsa. Merokok, apalagi? Minum alkohol. Ya. Minum alkohol, apalagi? Makan makanan berkolesterol. Iya, makan makanan yang mengandung banyak lemak, kolesterol. Terus istirahat. Nah, apa? Istirahat cukup. Nah, kemudian, baik, saya lanjutkan. Sesuai dengan video yang kalian amati, faktor apa saja yang menyebabkan penyakit organ kesehatan peredaran darah? Nah, Merokok. Rokok, bagus. Yang kedua, Minum alkohol. bagus, minum alkohol. Terus makan yang terlalu banyak apa? Lemak atau kolesterol, bagus. Kemudian sekarang salsa, ada salsa? Faktor apa lagi? Kurang istirahat, ya. Nah, itu adalah faktor yang bisa menyebabkan penyakit organ kesehatan peredaran darah manusia. Sekarang, apa saja kegiatan kalian sehari-hari? Ya. Apa kira-kira kegiatanmu? Apakah sudah mencerminkan menjaga kesehatan organ peredaran darah? Sudah. Sudah. Coba, kira-kira apa, Vika, yang kamu lakukan? Beristirahat. Istirahat, boleh. Yang kedua? Olahraga. Olahraga, bagus. Yang ketiga? Naik sepeda pernah enggak? Iya, naik sepeda. Kemudian apa lagi? Apa kira-kira? Nyapu, nyuci piring, ya itu termasuk ya, dengan bergerak ya. Nah, maka organ kita bergerak ini kan ya, maka peredaran darah kita akan semakin lancar. Nah,
Selanjutnya, menurut pepatah atau sesuai dengan slogan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kira-kira kalian sudah pernah mendengar slogan ini? Ya, makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Nah, jadi ketika kita memberi nasihat, itu bisa menggunakan slogan ya. Anak-anak, ketika kalian ingin memberi nasihat pada orang lain, itu bisa menggunakan slogan, ataupun juga bisa menggunakan pantun. Nah, nasihat bisa disampaikan dengan slogan. Selain itu, pantun juga bisa digunakan untuk memberi nasihat. Ketika kelas 4, kamu sudah pernah belajar tentang pantun. Masih ingat tentang pantun? Masih ya? Baik, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama. Ciri-ciri pantun, yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Ciri yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Adapun baris 1 dan 2 itu disebut dengan sampiran. Kemudian baris yang ketiga dan keempat pada pantun itu disebut dengan isi. Ciri yang terakhir adalah bersajak atau berima ABAB. Anak-anak, perhatikan contoh pantun ini ya. Kemudian kita identifikasi ciri-ciri dari pantun tersebut. Indahnya persahabatan dengan saling menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, dilihat dari isinya, yaitu dari baris ketiga dan keempat, ya, pantun ini adalah jenis pantun nasihat. Ya. Ciri pertama. Ciri yang kedua, jumlah baitnya ada berapa? Ada 1. Jadi pantun itu terdiri dari 4 baris. Nah, 4 baris itu disebut dengan 1 bait. Kemudian ciri yang ketiga, jumlah barisnya setiap bait ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian baris sampiran. Baris sampiran ada di baris pertama dan kedua yang berbunyi indahnya persahabatan dengan saling menghormati. Ini namanya baris sampiran. Kemudian baris isi pantun ada di baris ketiga dan keempat. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Itu adalah contoh pantun beserta ciri-cirinya. Ya, sekarang lembar kerja peserta didik. Ini adalah LKPD-nya ya. LKPD itu adalah tugas kalian melakukan kegiatan ini. Coba tugasnya pertama apa? Coba analisis ciri-ciri pantun di bawah ini sesuai dengan contoh di atas. Ya. Kira-kira bisa ini mengerjakan ini? Bisa ya? Bisa? Baik. Tika bisa mengerjakan ini? Bisa. Nah, bagus. Sena bisa? Mana ini Sena? Bisa, Pak. Oh, enggak. Terima kasih. Bisa ya? Kemudian tugas yang kedua, buatlah pantun, kemudian presentasikan. Nah, jadi tugas kalian membuat pantun. Kemudian dibaca nanti, presentasikan ini maksudnya dibaca di depan teman-temannya lewat Google ini, ya. Kemudian yang ketiga, berilah tanggapan dari presentasi teman kalian. Jadi tugas kalian pada LKPD ini menganalisis ciri-ciri pantun. Yang kedua,
membuat pantun, kemudian dipresentasikan. Yang ketiga, memberi tanggapan presentasi teman kalian. Untuk LKBD ini, anak-anak saya beri waktu mengerjakan 10 menit. Mulai dari sekarang. Kita coba analisis ciri-ciri pantun di bawah ini dengan contoh yang ada di atas tadi ya. Memang indah bunga selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, mari kita analisis bersama. Coba Mbak Salsa, ini kira-kira jenis pantun apa? Pantun nasihat. Bagus sekali. Jumlah baitnya ada berapa? 1. 1, bagus. Jumlah barisnya ada? 4. 4, bagus. Baris sampiran ada di mana? Ayo bacakan. Memang indah bunga selasih. Selanjutnya? Selasih bunga tanpa getah. Iya, bagus. Kemudian baris isi pantun ada di baris keberapa? Ketiga dan 4. Bagus. Selanjutnya, buatlah pantun tadi sudah kalian kerjakan ya. Ayo sekarang dibaca. Mas Sena. Di atas pohon ada sarang lebah. Lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Cakep. Ya, tepuk tangan untuk Mas Sena ya. Nah, kemudian siapa di antara kalian? Ayo coba Kirena. Sekarang Kirena, ayo. Jalan sore bersama teman. Ternyata hujan turun rintik-rintik. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, gosok 20 detik. Iya, tepuk tangan ya. Ya, bagus sekali buatan pantunnya ya. Nah, pantunnya bagus sekali. Kira-kira dari pantun yang dibacakan oleh Mas Sena dan Mbak Kirna tadi sudah benar apa masih salah, Mbak Salsa? Menurut Mbak Salsa gimana? Benar. Iya, terima kasih sudah benar ya. Nah, tugas kalian di rumah adalah membuat gambar organ peredaran darah dan kirim di grup WA kelas 5 ya. Saya ulangi lagi. Setelah LKPD 1, 2, dan 3 tadi sudah, sekarang tugas kalian di rumah ya. Nanti setelah belajar ini, membuat gambar organ peredaran darah, jantung ya. Nah, dikirim ke grup WA. Anak-anak, di akhir sesi pembelajaran ini, mari kita simpulkan. Coba kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebutkan Mas Sena. Coba apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? 1. Peredaran darah. Bagus. Analisis pantun. Tentang pantun. Bagus. Anak-anak sekarang evaluasi. Evaluasi bisa kalian kerjakan di Google Form yang Pak Yasin kirimkan di tadi. Ya. Nah, setelah ini kalian bisa ngerjakan sambil membuat apa tadi? Gambar organ peredaran darah atau jantung. Kemudian mengerjakan evaluasi ini lewat Google Form. Ya, nanti nilai kalian akan otomatis tercantum atau akan otomatis keluar setelah kalian mengerjakan Google Form ini. Teman-teman, kita berdoa agar ilmu kita berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang organ peredaran darah manusia dan pantun ya, maka pembelajaran hari ini kita akhiri. Semangat belajar dan besok kita akan lanjutkan jenis-jenis pantun juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.